لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Kisah ketujuh, syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin Maimun telah bercerita, saya mendatangi Umar bin Khattab beberapa hari sebelum dia diserang pembunuhnya. Saat itu dia berkata kepada Khuzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hunayf, apa yang kalian berdua telah lakukan? Apakah kalian berdua takut jika menanggung tanah yang tidak mampu kalian panggul? Lalu keduanya menjawab, saya menanggung beban itu dengan ketaatan. Lalu Umar pun berkata, perhatikanlah, apakah kalian berdua menanggung amanah tanah yang tidak dapat kalian pikul? Keduanya menjawab, tidak. Kemudian Umar berkata lagi, seandainya jika Allah memberikan saya kesempatan, saya akan berusaha membuat para janda penduduk Irak tidak memerlukan seseorang untuk membantu mereka setelahku. Belum lagi lewat 4 hari setelah ucapannya, Umar kemudian terbunuh. Amr bin Maimun telah bercerita, saya berdiri dekat Umar bin Khattab dan hanya diselingi oleh Abdullah bin Abbas saat dia terbunuh. Saat itu, ketika dia melewati di antara dua shaf, dia berkata, luruskanlah barisan kalian. Dan jika dia tidak melihat ada celah yang kosong di antara shaf, dia segera maju dan mengucapkan takbiratul ihram. Saat itu dia membaca surat Yusuf dan An-Nahl atau sejenisnya pada rakaat pertama, hingga manusia seluruhnya berkumpul untuk sholat. Dan saat itu tiba-tiba dia bertakbir. Kemudian saya dengar dia mengucap, saya dibunuh atau dimakan anjing. Saat itu dia ditusuk. Kemudian pembunuhnya bergerak dengan pedangnya yang bermata dua dan menusuk ke kanan dan kirinya hingga dia menusuk 13 orang. 7 orang diantaranya mati. Salah seorang jamaah yang melihat hal itu segera melemparkan selendang besar kepadanya, sehingga orang itu terjebak di bawah selendang itu. Dan ketika dia berpikir tidak dapat melarikan diri, dia segera membunuh dirinya. Dan Umar pun menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk maju menggantikan dirinya sebagai imam salat. Orang yang berdiri salat dekat Umar melihat apa yang terjadi, sedangkan orang-orang yang berada di penjuru masjid, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Hanya saja mereka tidak mendengar suara Umar, sehingga mereka mengucapkan, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian Abdurrahman mengimami sholat mereka dengan sholat yang ringkas. Ketika jamaah sholat telah pulang, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, perhatikan siapa yang telah membunuhku. Maka Ibnu Abbas meninggalkannya sebentar. Kemudian dia kembali dan berkata, yang melakukan itu adalah hamba sahaya Al-Mughirah. Si perajin besi itu? Benar. Semoga Allah membunuhnya. Padahal saya telah berlaku baik kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak membuat kematianku di tangan seseorang yang mengaku pemeluk Islam. Engkau dan ayahmu lah yang sebelumnya berinisiatif yang memberi izin orang-orang non-Islam masuk ke Madinah. Abbas adalah orang yang banyak memiliki budak. Jika engkau mau, saya akan kerjakan. Maksudnya, jika engkau mau, saya akan bunuh mereka. Engkau dusta. Setelah mereka berbicara dengan lisan kalian, bisa bahasa Arab, mereka sholat menghadap kiblat kalian dan melaksanakan haji seperti kalian. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, maka kami pun berjalan mengikutinya. Saat itu, umat Islam seakan belum pernah mendapatkan musibah sebesar itu. Dan yang berkata, dia akan baik-baik saja. Dan ada pula yang berkata, saya khawatir dia akan mati. Maka kepada Umar diberikan nafil, dan dia pun meminumnya. Namun nafil itu keluar dari tubuhnya, demikian juga kepadanya diberikan susu. Namun susu itu tetap keluar dari tubuhnya. Melihat itu,
mereka segera tahu bahwa Umar akan meninggal. Maka kami masuk menemuinya. Orang-orang pun memujinya. Kemudian datang seorang pemuda yang berkata, "Bergembiralah, wahai Amirul Mukminin. Allah akan memuliakanmu dengan kedudukanmu sebagai sahabat Rasulullah SAW dan peranmu sebagai generasi pertama Islam. Demikian juga jasamu yang telah memimpin umat Islam dan berlaku adil terhadap rakyat. Dan selanjutnya engkau mendapatkan syahadah." Umar menjawab, "Saya hanya berharap Allah menerimaku dengan bersih tanpa menanggung kesalahan." Ketika pemuda itu berjalan keluar, Umar melihat baju pemuda itu menyentuh tanah. Maka Umar memerintahkan agar anak muda itu disuruh kembali. Kemudian Umar berkata kepadanya, "Hai anak saudaraku, angkatlah bagian bawah pakaianmu itu, karena itu akan lebih menjaga kesucian pakaianmu dan membuatmu lebih bertakwa kepada Tuhanmu." Lalu Umar berkata kepada anaknya, "Hai Abdullah, lihatlah, apakah saya punya hutang?" Maka orang-orang menghitungnya, dan mereka mendapati jumlahnya 86.000 dirham atau sekitar itu. Dia berkata, "Jika harta Umar mencukupi, maka bayarlah dari hartanya, sedangkan jika tidak cukup, maka mintalah kepada orang-orang suku Adi bin Ka'ab. Dan jika harta mereka tidak cukup, maka mintalah kepada suku Quraisy dan jangan meminta kepada selain mereka. Bayarlah hutangku." Kemudian datanglah kepada Aisyah Ummul Mukminin dan katakanlah, "Umar mengucapkan salam kepadamu. Jangan katakan saya sebagai Amirul Mukminin, karena saya jejak hari ini bukan lagi amir bagi kaum mukminin. Katakan kepadanya bahwa Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping dua sahabatnya." Maka Abdullah bin Umar pun pergi menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha dan meminta izin. Dia kemudian masuk ke kediaman Aisyah dan mendapatinya sedang duduk sambil menangis. Abdullah bin Umar berkata, "Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadamu dan meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya." Kemudian Aisyah menjawab, "Saya sebetulnya menginginkan agar saya dikuburkan di tempat ini, namun pada hari ini saya memberikan tempat itu baginya." Ketika Abdullah bin Umar kembali ke tempat Umar, maka orang-orang berkata, "Ini Abdullah bin Umar telah datang." Umar berkata, "Tolong bantu saya duduk." Dan seseorang membantunya bersandar. Kemudian Umar bertanya, "Bagaimana kabar urusanmu?" Ibnu Umar menjawab, "Sesuai yang kau inginkan, wahai Amirul Mukminin, Aisyah telah memberikan izin." Umar pun berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku dari hal itu. Jika saya telah mati, maka bawalah saya, kemudian ucapkanlah salam, dan katakan bahwa Umar bin Khattab meminta izin dikuburkan. Jika Aisyah mengizinkan, maka masukkanlah saya ke kubur itu, sementara jika dia menolak, maka bawalah saya tempat penguburan kaum muslimin." Ummul Mukminin Hafsah pun datang, dan perempuan-perempuan datang bersamanya, dan ketika kami melihatnya, maka kami pun keluar dari tempat itu, dan dia pun masuk ke tempat Umar. Kemudian dia menangis beberapa saat di situ. Kemudian para lelaki meminta izin kepadanya untuk menemui Umar. Maka dia pun masuk ke bagian dalam rumah, dan kami kemudian dengar suara tangisnya dari dalam. Mereka pun kemudian berkata, "Berikanlah wasiat, wahai Amirul Mukminin. Tunjuklah siapa penggantimu sebagai pemimpin umat Islam." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Tidak ada orang yang lebih berhak terhadap kepemimpinan ini kecuali orang-orang yang saat Rasulullah SAW wafat adalah orang yang beliau ridhoi." Umar pun menyebut nama Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Umar berkata, "Yang akan menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar
dan dia tidak boleh dipilih menjadi pejabatnya. Sebagai bentuk bela sungkawa dia, jika kepemimpinan itu jatuh kepada Sa'ad, maka terimalah. Jika tidak, maka pilihlah dari kalian siapa yang akan kalian minta untuk menjadi pemegang kepemimpinan, dan saya tidak menurunkannya karena kelemahannya atau khianatnya. Umar kembali berkata, saya wasiatkan khalifah setelahku kepada kalangan muhajirin yang pertama, agar hak mereka diketahui dan kemuliaan mereka dijaga. Juga saya berikan wasiat kepada kalangan Ansar dengan kebaikan, yaitu mereka yang menempati Madinah dan beriman sebelum mereka. Semoga kebaikan mereka diterima dan kesalahan mereka diampuni. Demikian juga saya wasiatkan dengan kebaikan bagi para penduduk kota-kota lainnya. Mereka adalah benteng Islam, sumber keuangan umat Islam, dan yang menyebabkan kecemburuan musuh, agar dari mereka tidak diambil kecuali apa yang lebih dari kubutuhkan mereka, dan dia lakukan dengan kedebauan mereka. Juga aku wasiatkan bagi bangsa-bangsa Arab dengan kebaikan, karena mereka adalah asal Arab dan tulang punggung Islam. Dan dari mereka hanya boleh diambil sisa-sisa harta mereka, yang kemudian harta itu dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Saya juga berwasiat dengan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya agar janji mereka dipenuhi. Mereka dibela dari serangan orang-orang yang memusuhi mereka, dan agar mereka tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan mereka. Ketika dia wafat, maka kami memasung mayatnya dan kami pun berjalan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab meminta izin agar dikuburkan di sini. Lalu kemudian Aisyah berkata, masukkanlah dia. Maka mereka pun memasukkannya ke tempat itu, dan selanjutnya diletakkan dalam kuburnya bersama kedua sahabatnya.